Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aisyah Abdiriana. Saya dari program studi Sosiologi kelas reguler dengan NIM 22103025. Dengan dosen pengampu Bapak Endri Bagus Prasetyo, Esos MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Dalam kebudayaan masyarakat, kita menjumpai banyak sekali pernyataan mengenai kesamaan manusia. Contohnya dalam hukum, di hadapan hukum, kita semua memiliki kedudukan yang sama. Pernyataan serupa juga dapat kita jumpai di dalam agama yang menganggap semua lapisan masyarakat itu sama. Namun, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menjumpai banyaknya ketidaksamaan perilaku atau pembedaan perbuatan di dalam lingkungan masyarakat. Pengelompokan atau pembedaan masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya, status yang dimiliki seorang individu atau kelompok di dalam sosiologi itu dinamakan stratifikasi sosial. Nah, bagaimana sih menurut para ahli stratifikasi sosial itu? Nah, yang pertama itu ada menurut Sudono Sukanto yang mengatakan bahwa stratifikasi sosial itu adalah pembedaan posisi individu atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Sedangkan menurut Robinson, stratifikasi sosial adalah suatu sistem yang menempatkan individu berdasarkan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Nah, macam-macam stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama yaitu ascribed status, di mana tipe status yang diberikan pada individu didapatkan atau diperoleh sejak lahir, seperti ras, golongan, jenis kelamin, keturunan, dan lain sebagainya. Nah, jenis status ini didapatkan tanpa diusahakan. Contohnya nih, seperti seorang raja yang memiliki seorang anak. Secara otomatis anak tersebut di kemudian hari akan menjadi seorang raja. Yang kedua ada achieved status. Status ini diperoleh dengan usaha individu atau dengan sebuah prestasi. Misalnya contohnya nih, seperti mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ataupun mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sarjananya. Nah, yang ketiga ada assignment status. Status ini juga merupakan jenis status yang diperoleh melalui usaha. Namun, jenis status ini lebih ke dalam seorang individu didapatkan ketika berjasa atau dihormati ke dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti pahlawan revolusi, pahlawan nasional, dan juga contohnya seperti gelar datuk dalam Malaysia karena seseorang telah berjasa kepada masyarakat tersebut. Nah, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial ada banyak macam sekali. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua ada stratifikasi sosial berdasarkan agama. Yang ketiga ada stratifikasi sosial berdasarkan kerjaan. Dan yang keempat ada stratifikasi berdasarkan usia. Yang kelima ada stratifikasi berdasarkan ekonomi. Dan yang keenam ada stratifikasi berdasarkan pendidikan. Kita masuk ke dalam jenis-jenis stratifikasi sosial. Nah, jenis-jenis stratifikasi sosial ini ada 3 macam. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup, closed social stratification. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka, open social stratification, dan yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup, closed social stratification, yaitu pelapisan dalam suatu sistem masyarakat yang tidak memungkinkan untuk berpindah dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Misalkan sistem kasta dalam masyarakat dalam agama Hindu. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka, open social stratification, adalah pelapisan dalam masyarakat yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpindah ke dalam posisi yang telah mereka tempatkan. Misalnya posisi jabatan politis yang bisa diperebutkan oleh siapa saja. Nah, yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran, adalah bentuk pelapisan di mana masyarakat
di mana terjadi ke dalam masyarakat yang memungkinkan perubahan atau mobilitas ke dalam kelas, ke dalam antar kelas sosial tertentu, ke dalam pada kelas-kelas batas-batas kelas tertentu. Sekarang kita memasuki tentang faktor-faktor pembentuk stratifikasi sosial. Nah, di sini ada 6 faktor yang menentukan pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah uang. Uang. Faktor kepemilikan uang dalam stratifikasi sosial sangat mempengaruhi apakah individu tersebut berada dalam kelas sosial atas, menengah, ataupun ke dalam kelas sosial bawah. Faktor yang kedua ada kehormatan. Kehormatan yang dimaksud adalah seberapa besar individu tersebut dikenal atau dihormati oleh masyarakat. Semakin besar, semakin banyak individu tersebut menghormati seorang, maka semakin besar pula, semakin tinggi pula kelas sosial yang dimiliki individu tersebut. Terus yang ketiga ada pengetahuan. Tinggi rendahnya pengetahuan individu dapat mempengaruhi keberadaan individu tersebut berada. Semakin tinggi tingkat pengetahuan individu tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat stratifikasi sosial individu tersebut. Terus yang keempat ada kekuasaan. Menjadi faktor utama dalam stratifikasi sosial. Semakin tinggi kekuasaan yang dipegang, maka semakin tinggi pula stratifikasi atau tingkat kelas sosial yang dimiliki oleh individu di lingkungan masyarakat tersebut. Terus yang kelima ada keturunan. Individu mendapatkan kekuasaan tertinggi dalam masyarakat apabila individu tersebut dilahirkan ke dalam keluarga yang telah memiliki kedudukan tertinggi ke dalam masyarakat. Maka secara otomatis individu tersebut termasuk ke dalam kelas sosial atas yang dimiliki oleh keluarganya yang tadi. Terus yang keenam, yang terakhir itu adalah barang yang bernilai ekonomis. Seperti pada masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa individu yang memiliki lahan yang luas adalah individu yang memiliki atau yang menempati kedudukan tingkat stratifikasi sosial yang paling atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.